Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8, kelas SI 02A. Nama saya Rian Aditya Pratama. Nama saya Lulas Noviola Prameswari. Nama saya Firda Farul Fadia. Nama saya Sustiani Sagita Siwi. Nama saya Raswini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kuis jaringan komputer. Yang pertama itu ada soal tentang perhitungan VLSM yang akan dijelaskan oleh Lulas Noviola. Nama saya Lulas Noviola Prameswari. Di sini saya ingin menjelaskan perhitungan soal FLSM nomor 1. Di sini soalnya itu diketahui sebuah network 180.x.y.0/23 akan dibagi menjadi 4 subnet. Tentukan subnet mask, network, broadcast, dan range host dari masing-masing subnetnya. Nah, di sini X-nya diketahui nomor kelompok. Nomor kelompok kami adalah kelompok 8, dan Y adalah nomor kelas Jarkom. Kelas Jarkomnya yaitu 03. Nah, untuk perhitungannya dari FLSM, kan diketahui bahwa networknya itu 180.8.3.0/23. Jadi binernya itu 10.110.0.000.000.00011.008 kali. Dan prefiksnya adalah 23. Untuk netmasknya yaitu 255.255.254.0. Binernya 1 sampai 8 kali, titik satunya sampai 8 kali lagi, lalu 1 sampai 7 kali, 0.00000. Dan mencari jumlah host. Untuk mencari jumlah host, rumusnya itu 2 pangkat Y dikurangi 2. Nah, di sini Y-nya itu jumlah biner 0 yang ada di dalam netmask. Nah, di sini kan jumlahnya ada 9 pada 2 okta terakhir. Berarti 2 pangkat 9 dikurangi 2 sama dengan 512. 512 dikurangi 2 sama dengan 510. Selanjutnya, menentukan blok subnet. Menentukan blok subnet 256 dikurangi dengan netmask pada 2 okta terakhir, yaitu 254, sama dengan 2. Berarti blok subnetnya itu 2,4,6,8 dan seterusnya sampai 254. Lalu diketahui bahwa subnet pertamanya 180.8.2.0. Subnet keduanya 180.8.4.0. Subnet ketiganya 180.8.6.0. Dan subnet keempatnya 180.8.8.0. Masuk ke perhitungan network dengan menggunakan N. Di sini kita pakai netmask yang di atas, yang 255.255.254.0 di N-kan dengan network 180.8.3.0. Lalu network yang diperoleh dari perhitungan N tadi adalah 180.8.2.0. Lalu untuk penyelesaian dari perhitungan FLSM ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rian Aditya Pratama. Ya, terima kasih, Lulas Noviola. Perhitungan yang selanjutnya itu ada wildcard atau WC. Itu rumusnya apa? Angkanya sudah paten. Itu ada 255.255.255.255 dikurangi oleh netmasknya yang di atas, yaitu diperoleh 255 dikurang titik 255.254.0 dikurangi jadi 0.0.1.255. Nah, setelah itu untuk memperoleh broadcast itu kita jumlahkan hasil wildcard ini dengan networknya ini kan 180.8.2.0. Nah, dijumlahin jadi
180.8.3.255. Ini broadcast. Nah, setelah itu kita menentukan range host. Range hostnya itu yang pertama ada host awal, yaitu rumusnya network ditambah 1. Networknya itu kan 180.8.2.0. Nih, ditambah 1 jadi 180.8.2.1. Terus BC-nya itu ada 180.8.3.255 dikurang 1. Hasilnya jadi 180.8.3.254. Habis itu kita bikin tabel yang terdiri dari subnet max, ada network, broadcast, dan range host. Yang pertama itu ada subnet max yang pertama. Ini ada 255.255.254. Nah, networknya itu ada 180.8.2.0. Broadcast yang pertama itu ada 180.8.3.255. Terus range hostnya itu host awalnya dari 180.8.2.1 sampai 180.8.3.254. Lalu subnet max yang kedua itu ada 255.255.254.0. Terus netmax-nya itu ada 180.8.4.0. Broadcast-nya ada 180.8.5.255. Range host-nya itu ada 180.8.4.1 sampai host akhirnya yaitu 180.8.5.254. Terus subnet max yang ketiga itu ada 255.255.254.0. Terus networknya itu ada 180.8.6.0. Broadcast-nya ada 180.8.7.255. Dan range host-nya itu ada 180.8.6.1 sampai 180.8.7.254. Yang terakhir, subnet max yang keempat itu ada 255.255.254.0. Networknya ada 180.8.8.0. Broadcast-nya ada 180.8.9.255. Range host-nya itu ada 180.8.8.1 sampai 180.8.9.254. Selanjutnya, untuk perhitungan VLSM nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Firda. Ya. Nomor 2, soal VLSM. VLSM itu variabel length subnet max. Jadi dia itu memecah network menjadi subnet-subnet yang panjang lengthnya itu antara satu subnet dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, soalnya itu di sini diketahui sebuah network yaitu 190.x.y.0/23 akan dibagi menjadi 3 subnet. Di sini pertanyaannya itu tentukan subnet max, network, broadcast, dan range host dari masing-masing subnetnya dengan kebutuhan masing-masing subnet adalah pada gedung A itu membutuhkan 100 host, pada gedung B itu membutuhkan 126 host, pada gedung C itu membutuhkan 127 host. Ketentuannya itu X merupakan nomor kelompok dan Y merupakan nomor urut kelas. Nah, kelompoknya kan kelompok 8. Jadi X-nya 8, Y-nya itu urutan nomor kelasnya itu 3. Jadi Y-nya 3. Nah, berarti networknya itu 190.8.3.0/Y.0. Nah, di sini kalau VLSM itu cara menentukannya yang pertama itu kita urutkan dulu berdasarkan kebutuhan host terbanyak. Nah, dari ketiga gedung tersebut, dari gedung A, B, C, yang paling banyak kebutuhan hostnya itu yang gedung C, yaitu 127 host. Yang kedua itu yang gedung B, yaitu 126 host, dan yang ketiga itu yang A, 100 host. Nah, gimana sih cara menentukannya? Jadi kayak gini, hasil dari pengurutannya itu kita dari gedung C itu kebutuhan hostnya itu ada 127 host. Nah, kita itu pakai yang mendekati 128, tapi di sini saya pakainya 2/8. Kenapa pakai yang 2/8 untuk total hostnya, untuk menghitung host yang tersedianya? Karena kalau misalkan saya pakai yang 2/7, nanti itu jika di total hostnya dikurang 2, itu
hasilnya itu kurang dari 127, sedangkan kebutuhan hostnya itu 127. Jadi kayak gini, total hostnya kan saya pakainya yang 248, dia menghasilkan 256. Lah 256 dikurang 2 itu 254. Kalau misalkan saya pakai yang 2/7 kan hasilnya 128. 128 dikurang 2 itu 126. Sedangkan kebutuhan hostnya itu yang gedung saya itu 127. Jadi tidak memenuhi. Makanya saya pakai yang 2/8. Nah, sudah diketahui ya, yang gedung C itu total host yang tersedianya itu 254. Lah, cara menghitung prefixnya itu dari yang 2/8 tuh yang pangkat di atasnya itu 32 dikurangi pangkat yang di atasnya. Jadi 32 dikurangi 8 itu hasilnya 24. Jadi prefixnya dari gedung C itu 24. Nah, untuk gedung B-nya sama seperti yang di atas, itu dia kebutuhan hostnya itu sebanyak 126. Kita pakai yang mendekati, yang paling dekat itu yang 128. Kita coba pakai yang 2/7. Nah, dicoba 2/7 128, terus dikurangi 2, jadi 126. Nah, jadi total host yang tersedia itu 126. Nah, sudah memenuhi kan? Nah, pakai yang itu berarti yang 2/7. Terus yang prefixnya yaitu yang seperti yang di atas 32 dikurangi yang di pangkatnya kan 7, jadi 32 dikurangi 7 jadi 25. Yang A juga sama, kebutuhan hostnya itu ada 100 host, pakainya yang mendekati juga yaitu yang pakai yang 128 yaitu yang 2/7. Terus total host yang tersedia itu 128 dikurangi 2, 126. Jadi yang 100 itu sudah terpenuhi. Ya, total host yang tersedia ada 126. Prefixnya sama seperti yang B itu, jadi 32 dikurangi 7 yaitu 25. Nah, sekarang menghitung network, broadcast, netmask, dan rank host. Jadi gedung C itu dia kan 127 host. Nah, IP address-nya pakai yang network. Awal itu yang 190.8.3.0. Nah, kita binarkan 190 dibinarkan menjadi 1 0 1 1 1 1 1 0 titik, yang 8 dibinarkan menjadi 0 0 0 0 1 0 0 0 titik, yang 3 dibinarkan menjadi 0 0 0 0 0 0 1 1, terus yang 0 0 semua. Nah, prefixnya kan tadi /24 yang gedung C. Nah, sekarang netmask itu kan banyaknya angka 1 yang dari prefix. Jadi prefixnya berapa kan? Prefixnya 24. Jadi netmasknya itu angka satunya ada 24. Itu di dalam biner. Jadi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 titik 1 1 1 1 1 1 1 1 titik 1 1 1 1 1 1 1. Habis itu titik 0 0 0 0. Karena prefixnya itu 24. Jadi ini netmask itu mengikuti yang prefix. Nah, itu dalam biner. Kalau dalam desimal, kita desimalkan itu kalau satunya itu dijumlah semua itu yang satunya ada 8 itu menghasilkan jumlahnya itu 255 maksudnya 255. Jadi 255.255.255.0 itu untuk netmask versi yang desimal. Nah, kita menghitung jumlah host. Jumlah hostnya itu 2/Y. Y-nya itu banyaknya 0 yang di belakang. Terus ada 8 ya, jadi 2/8, 256. Ini jumlah host. Ini udah dijelasin tadi. Sekarang kita mau menghitung networknya, network dari gedung C. Jadi network dari gedung C itu diperoleh dari antara IP yang tadi dibinarkan, di-N-kan dengan netmask versi binernya juga. Nah, di-N-kan, jadi kalau misalkan semua yang di-N-kan dengan 1, itu nanti hasilnya kembali lagi ke itu. Jadi, ini kan 1, jadi sama seperti IP, jadi hasilnya 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 titik
0,00000.0000001.0000000.000.000.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 8. Nah, itu dalam network versi binernya. Kalau desimalkan itu yang 10.111111110 itu jadi 190. Terus kalau yang 0,00001.000 itu jadi 8. Terus kalau yang 0,0000011 itu jadi yang 3. Terus yang 0,00000000000 itu jadi 0 tetap. Itu jadi kita udah ketahui networknya ya, yaitu networknya itu 190.8.3.0. Terus untuk menghitung PC ya, menghitung PC itu kita butuh wildcard sama netmax versi desimalnya. Jadi wildcard itu tetap ketetapan paten gitu loh. Wildcardnya itu dia ada 255.255.255.255. Itu jangan diubah-ubah, itu udah paten segitu. Terus netmax dalam versi desimalnya itu tadi kan 255.255.255.0. Nah, kita kurangkan ya wildcard sama netmax dikurangkan menghasilkan 0.0.0.255. Hasil itu kita butuh network di sini, kita jumlahkan dengan network, hasilnya yaitu networknya itu 190.8.3.0. Setelah dijumlahkan ketemulah broadcast, yaitu broadcastnya itu 190.8.3.255. Nah, sudah diketahui kan broadcast-nya yaitu 190.8.3.255. Jadi untuk menghitung broadcast, kita butuh pengurangan antara wildcard dengan netmax. Hasil itu dijumlahkan dengan network. Nah, itu nanti hasilnya jadi broadcast. Sekarang kita menghitung rank host-nya. Rank host awal itu IP plus 1. IP-nya itu tadi 190.8.3.0 dijumlahkan dengan 1 jadi 190.8.3.1. Itu host awalnya. Terus host akhirnya itu BC-1. BC-nya tadi kan 190.8.3.255. Di min 1 jadi 190.8.3.254. Nah, jadi udah diketahui ya host awal itu 190.8.3.1, host akhirnya itu 190.8.3.254. Jadi seperti itu. Untuk yang gedung B akan dijelaskan oleh Sustianisa Kitasiwi. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu gedung B pada nomor 2. Gedung B ini membutuhkan 126 host, di mana IP address-nya yaitu 190.8.4.0. Kenapa 4? Karena broadcast pada gedung sebelumnya atau gedung C bernilai 190.8.3.255. 255 di terakhir tersebut itu tidak bisa ditambahkan lagi. Untuk IP address gedung B, nilai binernya yaitu 10.111.0.000.000.000.000 ada 8 kali. Dengan prefixnya yaitu /25. Untuk netmax-nya yaitu 255.255.255.128. Untuk bilangan binernya yaitu satunya ada 8 kali, titik 11111 ada 8 kali, titik 1 ada 8 kali, dan yang terakhir 1 di awal, selanjutnya adalah 0. 0-nya ada 7. Untuk menentukan total host, rumusnya yaitu 2 pangkat Y, di mana Y itu angka 0 terakhir pada netmax, yaitu 2 pangkat 7. Maka hasil yang diperoleh adalah 128. Untuk jumlah host yang diperlukan, rumusnya yaitu total host dikurangi 2.
di mana hasil dari total host yaitu 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Untuk mencari, kemudian yang selanjutnya, untuk mencari network, rumusnya yaitu netmax dikurangi IP address. Netmax dan IP address di sini sudah dalam bentuk biner ya. Kemudian di N-kan. Maka diperoleh hasil 101.110.100.000.000.000.000 kosongnya ada 8 kali. Kemudian kita mencari broadcast. Di mana rumus broadcast yaitu yang pertama kita harus mencari world chart-nya dulu. World chart-nya itu bernilai 255.255.255.255 dikurangi netmax yaitu 255.255.255.128. Maka diperoleh word chart yaitu 0.0.0.127. Kemudian hasil dari wheel chart tersebut ditambahkan dengan network. Network yang sebelumnya yaitu 190 ditambah 190.8.4.0. Maka diperoleh broadcast dengan nilai 190.8.4.127. Yang selanjutnya yaitu kita mencari host awal. Host awal rumusnya yaitu net ditambah 1. Net tersebut bernilai 190.8.4.0 ditambah 1. Maka hasilnya yaitu 190.8.4.1. Kemudian kita mencari host akhir. Host akhir tersebut rumusnya yaitu broadcast dikurangi 1, di mana broadcast bernilai 190.8.4.127 dikurangi 1. Maka hasil yang diperoleh yaitu 190.8.4.126. Kemudian untuk gedung yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Raswini. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan yaitu gedung A, di mana gedung A itu membutuhkan 100 host dengan IP address 190.8.4.128. Kalau dibinarkan itu 1.0.1.1.1.1.0 titik 0.0.0.0 1.0.0.0 titik 0.0.0.0.011 titik 1.0.0.0.000 dan menggunakan prefix yaitu /25. Netmax-nya yaitu 100 netmax yaitu 255.255.255.128. Kalau dibinarkan yaitu 1 sebanyak 8 kali titik 1111 sebanyak 8 kali titik 1111 sebanyak 8 kali 10 sebanyak 7 kali. Jumlah host yaitu 2 pangkat Y. Y berasal dari banyaknya 0 terakhir. Di sini nolnya itu ada 7. Jadi 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Total host dikurangi 2. Total hostnya di sini 128 dikurangi 126. Dikurangi 2 sama dengan 126. Network yaitu 1 sebanyak 8 kali titik 1 sebanyak 8 kali titik 1 sebanyak 8 kali titik 1 titik 0 sebanyak 7 kali. Di-N-kan dengan IP address yang sudah dibinarkan yaitu 1.0.1.1.1.1.0 titik 0.0.0.1 0.0.0 titik 0.0.0
1,010 sebanyak 7 kali. Yang hasilnya itu 1,011111110 titik 0,0000100 titik 0,0000100 titik 10 sebanyak 7 kali. Wildcard yaitu 255.255.255 dikurangi dengan network yaitu 255.255.128 yang hasilnya 0,0.127. Network kemudian ditambah dengan network 190.8.4.128 yang hasilnya 190.8.4.255 yaitu menjadi broadcast. Host awal yaitu netmax ditambah 1. Netmax-nya 190.8.4.128 ditambah 1 yaitu hasilnya 190.8.4.129. Host akhir diperoleh dari broadcast dikurangi 1. Broadcast-nya itu 190.8.4.255 dikurangi 1 dengan hasil akhirnya itu host akhir 190.8.4.254. Kesimpulannya dari semua jawaban ini, gedung C dengan netmax 255.255.0 dan jumlah hostnya 254 dengan menggunakan prefix /24 networknya yaitu 190.8.3.1 maksudnya. Broadcastnya yaitu 190.8.3.255. Host awal 190.8.3.1 dan host akhirnya yaitu 190.8.3.254. Gedung D menggunakan netmax 255.255.128. Jumlah host 126 dengan prefix /25. Networknya yaitu 190.8.4.0 dan broadcast yaitu 190.8.4.127. Host awal gedung B yaitu 190.8.4.1. Host akhirnya 190.8.3.126 dan gedung A netmax-nya yaitu 255.255.128. Jumlah host gedung A yaitu 126. Prefix dari gedung A yaitu /25. Network dari gedung A yaitu 190.8.4.128. Broadcast dari gedung A 190.8.4.255.
Dan host awal dari gedung A yaitu 190.8.4.129. Host akhir dari gedung A 190.8.4.254. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.